Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi najibina ya radhama ba'd. Mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada yang membaca, yang sudah store bacaan banyak syarah tadi ya. Imam Asy-Syarqawi, Imam Ar-Randi, kemudian Imam Az-Zarruq, Syekh Ibnu Ajib Al-Hasani, Syekh Nawawi Banten, Syekh Syardubi, Syekh Ahmad Baros ya, dan tentu saja Syekh Said Ramadan Al-Buti. Jika mungkin teman-teman juga ada yang membaca syarahnya Kiai Soleh Darat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Sayyidina Imam Tajuddin Ahmad Muhammad bin Abdul Karim bin Abdullah As-Sakandar rahimahullah qaddasallahu sirrahu fi dinid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa islam riwahun dan lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjutkan hikmah berikutnya. Pada pertemuan yang lalu, ini flashback sedikit. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fi. Kalau Allah tidak memberikan anugerah kepada kita, menunda anugerahnya atau bahkan mencabut fasilitasnya untuk kita, al-man'u itu karena kita belum paham Allah, bahwa dia al-mani di satu sisi, juga al-mu'ti di sisi lain. Kemudian malam ini kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa rubbama qada 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusuli. Rubbama. Tadi sudah dibaca semua, hampir tidak ada poin yang signifikan yang mau saya sampaikan, tetapi kita akan tetap mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka. Boleh jadi Allah membukakan laka padamu babat ta'ati. Pintu, ini versi para pemburu adiknya Nizam, pintu untuk bersetia. Salah satu makna taat kan setia kan. Tetapi justru wa ma fataha laka babal qabul, tapi kesetiaan sejenis itu malah tidak diridhoi. Kemudian warubama qada 'alaika, sebaliknya kadang Allah ini, rubama ini boleh bimakna taksir atau bimakna taklil ya. Kadang maknanya sering kali atau jarang. Kemudian boleh jadi Allah menentukan atau mentakdirkan kepadamu bidzanbi untuk teledor, kepleset ya, berbuat dosa. Tetapi justru dosa itu fakana sababan. Dosa tadi itu menjadi sebab, menjadi entry point, menjadi pintu masuk fil wusuli, untuk mendapatkan mardotillah atau sampai. Jadi kalau tadi malam kita membahas keajaiban air susu, ASI, kita malam ini akan membahas keajaiban dosa sedikit. Al-idhafatu fihima bayaniyatun atau juga tasbihiyatun. Jadi babal qabul ini menjelaskan, memberi penjelasan kepada babat ta'ah. Tidak semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan boleh jadi dan bahkan seringkali itu malah tidak diridhoi. Karena sibuk menyembah Tuhan ala harfin yang waktu itu. Sudah kita ulas ya di surat Al-Hajj juga kalau tidak salah. Ayat berapa? 11 ya? 11 sampai 13. Allah shawab ya. Karena memang menyembah Tuhan secara formalitas. Kalau mau niru akhlaknya Nabi, formalitasnya saja. Ya jenggot, ya gamis, itu saja. Tidak kepada substansi, tidak kepada makna. Amin idhafatil musyabbah bihi lil musyabbah. Atau sama. Korelasi antara babat ta'ati dengan babal qabuli ini sebagaimana bayaniyah tadi, atau memang begitu Allah membukakan pintu sebelumnya. Boleh jadi Allah membukakan pintu ketaatan untuk kita bersetia kepadanya, sholat, zakat, puasa, haji dan semua kewajiban-kewajiban ditunaikan penuh itu, tetapi malah tidak diridhoi. Atau
Oleh karena kita mengabaikan aspek substansial yakni ubudiyah, bahwa ibadah itu idealnya dengan jasmani dan terutama rohani, para sufi ini lebih concern kepada rohani, aspek batiniah, tentu dengan tidak mengabaikan batiniah ya. Beda dengan kaum ya golongan tertentu yang hanya sibuk kepada formalitas saja tapi lupa pada makna. Hal ini patut kita jadikan satu permenungan keinsafan untuk sampai kepada satu prinsip, satu korelasi bahwa boleh jadi taat tidak berkorelasi, tidak berhubungan, tidak berimplikasi, tidak berkonsekuensi logis dengan ridhonya Allah. Nah itu apa namanya? Autokritik, kritik untuk ketaatan kita selama ini. Kalau kita taat, faktanya kita tidak terlalu taat. Nah itu catatannya Nur, itu yang paling penting itu ya. The Megalodon. Loh kita ini kan tidak terlalu taat. Ya berarti belum. Sebab di sini sudah level muridin yang dituju. Kemudian sebaliknya boleh jadi qada alaika bidzanbi. Allah sengaja menetapkan, mentakdirkan, membuat kita berbuat dosa. Seperti tadi disinggung ya oleh Nabiullah Adam. Ini beliau memberikan hikmah keteladanan kepada kita, iktibar kepada kita berupa hikmah taubat. Atau satu fase anak tangga taubat ya. Ya pasti ada kepleset sedikit. Makanya redaksi di Quran itu la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon. Dekat berarti itu. Kemudian begitu terlanjur atau sudah berbuat kesalahan itu, maaf bukan dosa, kesalahan itu, fanadahu, Allah meneriaki. Fanadahu maaf, Allah meneriaki keduanya. Artinya perbuatan maksiat itu tetap itu membuat kita jauh dari Tuhan meskipun kita berada di masjid. Sebab begini ya, kita ambil hukum ekonomi. Oh jangan dulu hukum ekonomi. Menghafal tabel periodik tahu ya? Apa Nur? Apa tadi? Oh enggak tahu gini. Enggak tahu berarti ya. Tabel periodik tahu? Ada yang tahu tabel periodik? Ya? Kimia ya, jadi misalnya adalah hidrogen, helium, itu loh tabel periodik. Itu secara kognitif tidak ada bedanya dengan menghafal khutbah Jumat atau menghafal Quran. Pada hukum ekonomi, mencetak Al-Quran, kitab suci apapun ya, Injil atau apa saja itu, dengan mencetak isu-isu gosip-gosip, majalah-majalah, tabloid-tabloid, atau katakanlah apa majalah yang itu tabloid atau majalah ya yang banyak diperselisihkan oleh FPI dulu itu. Majalah Playboy sama saja. Ini Playboy, ini Quran, sama kena hukum ekonomi di situ. Wah, ini Quran. Oke. Kemudian itu dalam hukum ekonomi. Di belakang nanti biasanya disebut sekuler atau disebut apa? Disebut liberal kalau cerita begini. Tapi nggak apa-apa. Biarkan saja memang. Kadang orang-orang hebat itu sering disalah mengerti. Itu biasa itu. Bukan begitu ya, Demek ya. Dalam hukum kognitif ya. Jadi sama-sama produk kognitif. Menghafal Quran dengan menghafal tabel periodik, menghafal harga-harga makanan atau apa, sama saja. Produk hafalan juga itu. Sudah. Sebelum ke tetapi, kemudian perang salib. Wah itu dia ya. Perang salib, perang apa lagi? Crusade War ya, yang waktu itu kemarin Sirkilir itu mengingatkan itu. Crusade War oleh Ustadz Yani dulu dianggap nama orang. Ya Ustadz Yani masih lugu lah waktu itu. Kemudian perang salib, jihad atau apa saja, itu sama-sama bertakbir. ISIS juga membunuh orang juga takbir itu. Tapi mana yang memperhatikan makna, mana yang tidak memperhatikan makna, itu nanti berbeda sama sekali. Nah jadi yang aspek makna yang membedakan.
nilainya. Rubbama qada 'alaika bidzan fakana sababan fil wusul. Boleh jadi engkau berbuat dosa, Allah menetapkan dosa, tetapi itu menjadi entry point untuk engkau diridhoinya atau sampai ke hadiratnya. Baik yang demikian itu oleh karena anna ta'ata qad tuqarinuha afatun qadihatun fil ikhlas. Boleh jadi ada hal-hal yang membuat keruh, yang mengotori keikhlasan. Ikhlas itu kan jernih ya, bening gitu. Fiha, dalam ketaatan. Dulu atau ya sudah lama lah, dulu sering kita sampaikan bahwa ya dalam sholat saja kita sering bermaksiat kok dalam ketaatan. Apalagi dalam maksiat itu sendiri. Baik, misalnya apa yang mengotori itu? Satu kali ajab, merasa takjub, merasa ibadahnya paling wow. Wa'timad 'alaiha, serta mengandalkan ibadah-ibadahnya. Ini kalau saya yang doa diterima ini. Ini kalau saya yang mimpin tahlil husuk semua. Wahtiqaruman, serta wahtiqariman, wa'timadi 'alaiha wahtiqariman, serta memandang remeh, memandang rendah orang-orang lam yaf'alha, yang belum sempat berbuat baik. Silahkan Anda berbuat baik, berbuat ketaatan, setia kepada Tuhan, kepada agama, kepada bangsa negara ini, tapi jangan menganggap remeh, menganggap rendah orang-orang yang belum sempat, belum bisa sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran seperti Anda. Karena sikap-sikap yang demikian, ini kan memandang diri, tidak memandang Allah itu. Ijab, itu diri yang dipandang. I'timad, diri juga, karena merasa amal bersumber darinya. Ihtiqar, karena kacamata dirinya, ukuran bajunya digunakan untuk mengukur perut orang lain. Itu semua adalah mani'un fi qabuliha, perintang penghalang. Itu banyak kecelakaan di sana ya. Oke, baru saya terjemahkan apa tadi, taat setia. Apalagi saya terjemahkan melamar ya kan. Oke. Yuqarinuha al-iltija. Belum ya. Mani'un fi qabuliha, itu perintang penghalang untuk diterima oleh Allah. Artinya justru tidak diridhoi. Kalau begitu sebaiknya kita beramal ini membawa apa? Ini amal ini kan remeh, receh. Saya sering mengilustrasikan begini. Bumi yang diisi, dihuni 7,5 miliar manusia, ini sangat kecil jika dibandingkan tata surya. Tata surya itu kecil jika dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Jadi apa yang kita lihat sebagai bintang itu sebenarnya galaksi. Banyak sekali itu. Jadi walhasil kalau bumi, tata surya, alam raya ini kecil jika dibandingkan kursi, jika dibandingkan arasnya Allah hanya sebutir debu saja, apalagi amal kita. Nah itu dia. Makanya kalau tidak salah ya, saya tadi sempat lihat-lihat karena keterbatasan waktu. Bagaimana itu di halaman 43 ya ada. Yuqal, inna ta'ah kullama istasgharat kaburat indallah. Dikatakan bahwa ketaatan itu meskipun kecil, itu sangat istimewa dalam pandangan Allah. Sebaliknya innal maksiyata kullama ista'zamat saghurat indallah. Ya, begitu pula maksiat itu meskipun besar, kecil bagi Allah itu. Jika dihadapkan, asal kita tahu menghadapkannya kemana. Kemudian sebaliknya ini sekarang. Sebaliknya dosa, ini istimewanya dosa yang mau kita sampaikan. Jadi dari tadi saya belum menyampaikan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzanbu. Jadi amma ba'du. Amma ba'du. Jadi dari tadi belum amma ba'du. Boleh jadi dosa itu qad yuqarinuhu al-iltija. Dengan perbuatan dosa itu ya, memang pintu masuknya dosa, tapi jangan fokus ke dosanya. Pintu masuknya pelanggaran, tetapi yuqarinuha al-iltija. Boleh jadi ia dibarengi oleh al-iltija. Disusul segera. Fauron ya, secepat kilat, disusul sesegera mungkin oleh iltija. Bernaung, berlindung, memohon perlindungan, penjagaan. Kadang begini loh ya, kita ini tidak berbuat dosa, seolah-olah merasa itu prestasi kita. Tidak, padahal memang Allah memberikan penjagaan.
memberikan riayah ya, memberikan penjagaan kepada kita untuk terhindar dari dosa. Sudahlah penjagaan itu bukan dari kita, kenapa lantas kita menyombongkan diri ya, menganggap wow, prestasi tidak berdosa. Sebab takjub pada dirinya, takabur jumawa itu semua pakaian Tuhan ya, jangan kita memakainya sekali-kali. Jangan sesekali, sekali-kali. Serta wal i'tidhar. I'tidhar ini memohon ampunan kepada Allah, memohon untuk dimaklumi. Ihtiqar li nafsihi. Serta al-iltija'u ilallah wal i'tidharu ilaihi wa ihtiqaru nafsihi. Dan menganggap hina dina dirinya. Pada saat yang sama, wa ta'zimu man lam yaf'alhu, serta menganggap orang yang tidak bermaksiat, tidak berdosa itu sangat istimewa. Nah, ini banyak sekali kalau diungkap kisah-kisah ya. Ya Bani Israel atau kan ada cerita-cerita begitu itu. Jadi ada pelacur datang kepada ahli ibadah itu. Ini ahli ibadah dinaungi di zaman Nabi Musa ya. Dinaungi oleh awan. Kemudian si Abid tadi merasa, sana kamu pendosa, jangan dekat saya. Tiba-tiba awan bergeser kepada si pelacur tadi itu, pendosa itu. Karena si pelacur ini menganggap ingin dekat kepada orang yang baik itu loh, ingin mendapat kebaikan supaya sampai ke Allah itu. Sementara si ahli ibadah tadi enggan dikotori oleh, dia merasa dirinya bersih itu, merasa. Lalu zaku bagaimana itu? Jangan kau anggap dirimu suci. Maka mengagumi diri sendiri itu akan berujung pada mempertuhankan diri sendiri. Mengandalkan segala apa yang sebenarnya bukan dimilikinya, bukan prestasinya, dan seterusnya ya. Makanya ada ujar-ujar begini, siapa yang menemukan bola lampu, lampu pijar itu? Iya, itu. Tapi itu bukan prestasi. Sebenarnya yang berprestasi itu siapa yang membuang lampu itu loh. Sampai si Thomas itu menemukannya ya kan. Kan seharusnya itu dulu. Siapa yang membuang lampu. Nah, ini juga bisa kita analogikan begini. Kalau kita berprestasi loh, saya beramal ini. Siapa yang ngasih kesempatan? Seharusnya kan yang membuang lampu itu yang lebih berprestasi. Ayo mas, cari mas, ke Thomas tadi itu loh. Sama dengan Ustadz Hasani memanggil siapa? Nidom dengan panggilan mas ya kan. Bahasa Indonesia itu memang keren ya, menaruh hati. Hatinya taruh di mana-mana itu. Dan ada yang bekerja dalam diam ya, bekerja dalam kesunyian yang menyasar hati-hati yang lengah itu. Judulnya puisi pukulan mati rasa. Puisi yang membuat seseorang langsung auto datang bulan. Meskipun megalodon. Langsung datang bulan itu. Saya kan lama enggak ngajar ke teman-teman tafsir hadis itu. Begitu saya ngajar, ini kok muka-muka datang bulan semua ini. Ini perbuatan siapa? Ternyata perbuatan megalodon ya. Baik, megalodon itu hiu besar 21 sampai 27 meter itu. Hiu purba hidup 2 juta tahun yang lalu. Sampai sekarang. Baik, kemudian di sini uniknya dosa itu. Baik, sekarang kita akan mempelajari dosa. Secara psikologis, sebelumnya, secara primordial tidak ada orang yang tidak berdosa. Atau sekurang-kurangnya kesalahan. Sebab hadis Nabi itu yang al-insan makhluk khata' wa nisyan itu ada sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian? Ya, bahkan para nabi. Jadi para nabi pun bisa salah, bisa lupa. Nah, itu manusiawi. Yang tidak bisa salah, tidak bisa lupa, ya robot itu. Tapi robot pun bisa ya. Ya malaikat lah itu pun karena memang disetting demikian. Jadi tidak ada pilihan, malaikat itu pasti baik. Kita katakan makhluk statis ya. Kalau manusia ini makhluk dinamis. Jadi mana yang kelihatannya menguntungkan? Nah, makanya Sayyidina Umar itu paling takut kepada orang munafik yang berada di tengah-tengah terowongan, nafako terowongan itu. Kalau dikejar dari kiri dia lari ke kanan, kalau kejar dari kanan dia lari ke kiri itu. Sekalian ketahuan bulunya, warnanya katanya. Kalau Islam, kalau kafir itu. Nah, munafik itu yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar. Itu ada di tafsir apa saya lupa. Mungkin
Ya di tafsirnya siapa? Imam Al-Mawardi ya, tidak salah itu. An-Nukat wal Uyun. Baik. Kemudian oh iya, keajaiban dosa. Secara primordial kita sudah pasti berbuat dosa. Baik. Setiap kita berbuat dosa, kan ada dosa yang kita lakukan karena kita sadar. Ada juga dosa yang kita lakukan karena lalai, lupa. Ada juga dosa yang sebenarnya kita sadar tapi kita terpaksa melakukan itu. Kemudian ya, jadi yang mula-mula memang karena ya memang pada dasarnya dia pendosa, tidak termasuk pada kategori yang kita bahas ini. Meskipun demikian pada poin yang terakhir itu masih bisa. Boleh jadi ada hentakan dosa yang ini menyebabkan ya seperti mula-mula dulu. Manusia itu baik. Cenderung lurus itu mula-mula. Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa'adala. Sudah manusia baik ya. Manusia mengenal Tuhan. Tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan mereka karena gaya hidup, perilaku hidup atau apa. Lalu Tuhan membuat lupa kepada diri mereka sendiri di surat Hasyr itu. Jadi tadinya ini bantahan bagi mereka yang menganggap bahwa agama tertua itu politeisme. Ya Tuhan itu ya semua ini, benda-benda ini. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Itu katanya, ada yang tahu perkataan siapa itu? Masih ingat seorang filosof modern? Ya, Baruch de Spinoza ya. Alam adalah Allah, Allah adalah alam katanya. Politeisme. Tidak, sudah monoteis itu. Hanya kehidupan ini mengotorinya. Apa tadi? Bukan kadaro kan? Kadar kotor ya. Apa itu? Kodaha. Nah, mana tadi kodaha itu? Ya pokoknya ada kodaha tadi. Afatun qadihatun fil ikhlas. Kemudian Tuhan memberi bimbingan dengan mendatangkan para nabi. Itu dia. Sehingga setelah para nabi datang, begitu qada alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Untuk atau sesuai dengan bimbingan para nabi dan para penerusnya, itu saja kita akan sampai atau kembali ke Allah lagi, usul lagi. Sudah. Jadi untuk dosa saja Tuhan membuat skenario sedemikian indah dengan Nabi Adam di surga dulu. Untuk turun ke bumi itu loh. Untuk memberi beban, untuk memberi keajaiban bahwa kita mengelola bumi. Bahwa kita akan diwarisi bumi. Ya bumi juga tanah kecil-kecil juga, bumi juga itu kan. Kalau fala bumi itu kan rumah kan, din ya. Gimana di bumi ya, suka bumi ya. Skenarionya dosa dulu, kemudian dosa, kemudian bertobat, dosa, kemudian terusir, dihukum, tempat hukuman dunia ini, bumi ini, kemudian bertobat dan terima tobatnya untuk kemudian kembali lagi. Nah itu dia. Jadi skenarionya harus dimulai dengan alama adam al asma. Kita diajarkan sedemikian banyak realitas-realitas ontologis yang dari itu kita bisa melakukan kristalisasi, melakukan penyulingan dalam laboratorium nilai yang kita sebut sebagai epistemologi, episteme menjadi disiplin-disiplin ilmu. Nah, hikmah adamiyah tadi itu sudah. Kemudian setelah di bumi kita karena kita sudah lahir di bumi, beda dengan bapak kita, leluhur kita. Meskipun kita ini secara rohani bukan makhluk bumi, tapi secara jasmani ya kita memang betah di sini, memang di bumi ini. Asal usul sejarah kita, meskipun meta sejarah kita berasal dari langit. Nah, sudah. Oleh karena itu, wadzanbu, dosa tadi kadang dibarengi atau justru menjadi entry point untuk kita bermohon, berlindung, bernaung, memohon ampunan, berharap cinta kasih ampunan Tuhan. Ini sebenarnya bukan fisik. Sudah bukan lagi fisik ini.
Jadi rohani kita ini tidak tenang kalau berbuat dosa. Kalau kita tanya kepada rohani kita, setiap berbuat dosa kita itu tidak tenang. Dosa apa saja. Pasti ruh ini menolak. Rohani kita itu menolak. Ya hanya karena kadang banyak hal lah ya yang membuat kita. Atau bahkan sudah terbiasa. Nah itu dia. Asal tahu diri saja. Dan tidak usah dipoles-poles. Anda tahu pispot, WC. Meskipun berlapis emas tetap WC. Raja Brunei itu WC-nya berlapis emas. Amir Qatar. Ya putra-putra mahkota lah di Arab sana, di negara-negara Timur Tengah sana. Pispot WC-nya saja, tempat kencingnya saja itu terbuat dari emas. Tetap saja WC itu. Dan tempatnya kita jongkokin itu, kita duduki. Sudah. Genteng meskipun murah atau dikasih tetangga kita ini. Tetap saja di atas tempatnya itu, meskipun murah. Padahal tadinya berangkat dari toko bangunan yang sama, betul enggak itu? Toko bangunannya sama. Mungkin di gudang yang sama, berangkatnya beda-beda. Yang itu jadi tempat kandang megalodon, satunya jadi kandang apa. Itu beda-beda nanti itu, tergantung kita mengambilnya. Apa dan bagaimana. Makanya kita yang lebih concern kepada nilai gaya hidup kita itu buku, bacaan, kitab-kitab. Itu yang memahat, membentuk kepribadian kita. Gaya hidup saya itu buku, gaya hidup saya membaca, gaya hidup saya belajar. Bukan makan, karena makan akan berakhir di pispot tadi, di WC tadi itu. Dipoles apapun tetap ya WC itu. Water closed ya. Seharusnya gaya hidup kita bukan itu. Bukan pakaian, bukan makanan ya. Yang membaca itu ya, belajar itu. Karena itu gaya hidupnya para ilmuwan. Tetapi kita bukan lantas mengabaikan lalu compang-camping seperti orang gila ya. Lalu sulit dibedakan mana gila, mana waras ya. Sama-sama gondrong, ada gondrong yang ilmiah, ada gondrong yang jahiliyah. Dia ngangguk-ngangguk ya. Saya tidak menuduh siapa, tapi gondrong jahiliyah itu ada. Gondes ya. Gondrong desa itu ya. Memang ada. Bagus juga kalau itu sepadan dengan, kalau cuma ya kan ada gondrong itu biar pantas dengan Vespanya ya kan. Kan ada juga itu. Ya minimal untuk nakut-nakutin tetangga, berisik ke tetangga ya nggak apa-apa ya. Karena itu prestasinya. Mau mengandalkan ilmu nggak ada kan. Jadi otaknya itu dipoles dengan gondrong itu. Seolah-olah gondrongnya prestasi. Tetapi itu sudah lumayan baginya dan bencana bagi kita. Baik kemudian geng grup WA Megalodon tadi itu. Kemudian dan kita tidak boleh terpedaya dengan itu. Tapi pernyataan ini bukan kesombongan ya. Kalau ada pernyataan kesombongan, kembali ke doktrin Angling Dharma. Ilmu kita lebih tinggi dari kesombongan kita, santai saja. Tidak usah percaya, sombong sekali katanya. Dikit-dikit sombong itu. Sombong kok cuma sedikit. Fayam bagi sekarang. Oh, satu lagi. Dosa seperti apakah yang sampai atau menghantarkan menjadi konduktor? Konduktor tahu ya? Man, apa man? Ya listrik ya. Ya sudah nggak apa-apa. Kayu konduktor nggak itu? Konduktor. Lubis tahu ya? Konduktor itu. Apa yang konduktor itu? Sudah itu mana harfiah ya? Apa? Vespa ya. Yang akan menghantarkan kepada maghfirah di satu sisi dan wusul kepada Allah di sisi lain. Dosa yang seperti apa itu? Dosa yang diiringi kata Imam Asy-Syarqawi ini ya, rahimahullah ini yang diikuti, segera diikuti dengan iltija, i'tizar, ihtiqari nafsih ya. Al-iltija'u ilallah, berharap, bernaung, bersandar, memohon perlindungan kepada Allah. Ini sudah jelas, ini dia takut dihantui dengan perbuatan dosa tadi, bukan malah membanggakan dosa-dosanya. I'tizar, kemudian memohon kepada Allah untuk dipermaklumkan dosa-dosanya karena memang ia hamba yang lemah. Kemudian ihtiqar
ihtiqaru nafsihi, menganggap hina dina dirinya karena perbuatan dosa tadi. Di satu sisi, dan menganggap mulia kepada mereka yang tidak berbuat dosa. Benarlah kalau ada hadis Nabi, beruntunglah orang yang sibuk mencari-cari kesalahannya sendiri sampai dia tidak ada waktu mencari kesalahan orang lain. Tuba liman syaqallahu aibu an uyubinas. Sudah. Sehingga sikap yang demikian, sikap batin lagi-lagi ini akan menjadi penghantar kepada maghfirah di satu sisi dan usul. Baik, sekarang simpulannya adalah yang bagi Allah yanzural abad ila suwaril asya. Kalau begitu jangan terpedaya kepada bentuk. Mula-mula berusaha saja taat, boleh jadi ibadah kita pura-pura, ingin dianggap baik di depan mertua dan calon kakak ipar, atau kemudian ya dianggap baik di depan murid-murid kalau guru misalnya. Tetapi nanti dengan terus belajar ikhlas pelan-pelan, nah, kita akan sampai juga itu. Amin ya. Bal ila haqaiqiha. Hakikat ini maknanya dua. Ya memang benar ya, hakikat itu yang esensial, yang substansi. Hakikat itu bukan kulit, bukan. Memang betul itu. Nah, yang demikian ini orang itu harus perjalanan dulu ya, perjalanan dulu. Ini apa sih hakikatnya? Kita bikin perahu, kemudian menyeberangi lautan, kemudian yang dituju adalah mutiara tadi itu. Dan kita tidak bisa langsung sampai mutiara. Nah, ada juga dan ini jarang, ada juga orang yang tanpa melakukan perjalanan itu. Tidak bikin perahu itu kan syariat itu. Kalau kayu panjang dipotong. Kalau maunya perahu agak panjang, lebar ya, perahu pendek-pendek, kayu pendek-pendek disambung. Itulah syariat itu. Rumit sekali itu. Harus begini ya. Harus begini karena aturan main semua ya. Begini. Atau begini ya. Karena memang tidak ada jarinya itu. Kemudian dan seterusnya. Ada juga yang tidak melalui fase itu semua. Tuhan berkenan memberikan mutiara kepadanya. Ya entah melalui siapa. Kan ada kan orang-orang tiba-tiba dikasih mutiara. Asal tahu diri saja. Tahu diri maksudnya begini. Batu kan beda-beda. Ada batu split. Apa namanya man? Koral ya. Nah, itu batu split. Batu yang dipecah-pecah. Batu koral. Ada batu kali. Kalau tahu fungsinya ya Anda bisa jadi bahan bangunan yang baik. Tetapi ada juga jenis batu mulia. Ya para nabi itu jenis batu mulia itu. Sudah pilihan Allah begitu. Konglomerat itu juga jenis batu. Coba browsing saja, googling saja. Konglomerat jenis batu itu. Jadi konglomerat itu makanya kepala batu. Ya memang batu konglomerat itu. Tentu karena kita bukan konglomerat. Jadi kalau Dayat konglomerat ya katanya. Oke. Ada juga batu yang begitu. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan, boleh jadi dibuang-buang. Sudah jelas batu mulia kok dijadikan WC, ya kan? Nah, WC itu saja sih. Toh pembuangan juga. Tapi jangan macam WC kalian yang tidak dirawat itu. Boleh jadi kepleset karena ada salah buang kalian ya, yang menyebabkan kalian kepleset dan marah-marah ke diri kalian sendiri. Baik, itu dia hakikat itu isinya, substansinya. Ada yang kita harus mencarinya, tetapi baik kita mencarinya untuk kemudian menemukannya atau tanpa melakukan itu kita dibimbing sedemikian rupa oleh oleh guru ya, atau memang Allah menghadiahkannya kepada kita, itu pun sama-sama bukan perbuatan manusia. Itu semua atas memang perkenan Tuhan. Kemudian ya khaufu in kana muti'an. Tadi sudah disinggung ya. Dia senantiasa khauf kalau berbuat taat, takut, justru cemas. Ini bagaimana ketaatan saya ini. Kemudian dan roja kalau berbuat dosa. Ini dosa ini akan melahirkan siksa atau murka Tuhan dan seterusnya. Tetapi dia tidak putus asa kepada rahmatnya Allah itu. Makanya di Quran disinggung bagaimana di surat Az-Zumar itu. Wahai hambaku yang asrafu ala anfusihim. Tetap dipanggil hamba kita ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Itu dia.
berbuat taat, tapi takut nanti justru ma fatahalaka babal qabul. Nah, dan di sini seimbang ya, seimbang. Jadi kapan pedal gas bernama khauf, bernama roja ini kita injak, kapan pedal gas bernama khauf atau rem ini kita injak. Kapan ngegas, kapan ngerem. Jadi hidup itu tidak harus selalu melaju. Sesekali ngerem juga itu. Jadi remnya khauf, gasnya roja. Kemudian inkana asyan kalau kita harus maksiat. Summa udhuha, kemudian memaparkan mana hadil hikmah. Dikaulihi dengan hikmah selanjutnya yang akan datang. Dan ini salah satu hikmah favorit ini ya. Maksiatun awrasatulan waftiqar khairun min ta'atin. Nah, catatannya begini, sebagai catatan penutup, dosa ini tadi saya sudah menyinggung, mungkin sedikit lagi. Dosa ini kan ada yang kita mau, ada yang di luar kendali kita, ada yang kita terpaksa, ada yang memang sama sekali kita tidak sengaja untuk berbuat dosa. Dalam keadaan yang tidak sengaja menyakiti calon kakak ipar misalnya. Nah, itu kan dosa juga kan. Seperti Ustadz Hasani ya, tidak sengaja menyakiti orang lain. Kalau Dayat memang sengaja, dia diam saja sudah, namanya megalodon kan, ancaman itu. Megalodon ini tidak punya predator. Kalau hiu itu masih ada predatornya, ya kan? Paus masih punya predator itu, megalodon tidak punya. Makanya dipunahkan ya oleh alam itu. Dan mekanisme alam membuat dia punah. Jadi kalau Anda sudah berada di puncak, siap-siap turun itu. Ada ujar-ujar begini, kalau Anda sudah matang, siap-siap saja membusuk. Kalau Anda masih hijau, siap-siaplah menjadi matang. Kalau enggak, dipetik duluan ya. Karena ada yang masih hijau, belum apa-apa itu. Sudah mau dipetik ya, baik oleh Fauzi maupun oleh Adnan. Duh Pak, masa adik saya nikah duluan Pak? Kan saya nggak terima. Lalu dia berangkat. Perlombaannya pada selera yang begitu. Coba perlombaannya intelektual lah sedikit. Yang lebih keren lah gaya hidup kita. Jadi walhasil dua orang tadi tidak untuk dicontoh oleh, itu hanya untuk ini ya, untuk kalangan. Sudah itu sajalah, yang lain tidak usah meniru ya. Megalodon ya, tidak usah ditiru, kalian belajar saja. Yang baik-baik dari mereka ya ditiru. Kalau siapa yang bilang ada tadi? Oh ya sudah, kalau ada, ya ada pastilah, namanya manusia kan. Nah, bagaimana kalau dosa ini kita sengaja, mulai sekarang kita berniat untuk menyesalinya? Saya merasa dosa paling berat itu tentu saja kepada Tuhan ya. Dosa besar atau dosa kecil kita salah ke Allah itu. Jangan remehkan dosa kecil itu. Bukit itu terjadi apa? Ya karena pasir ditumpuk-tumpuk atau koral. Coba saja tumpuk, jadi bukit nanti itu. Ya kan? Jadi dosa kecil pun la saghair mal istighfar ya. Amal istimrar wala kabair mal istighfar. Dosa besar kalau istighfar ya selesai. Jangan remehkan dosa-dosa kecil apalagi besar, sebab kita sama-sama dosa kepada Allah itu. Kalau sudah terjadi, jangan putus asa kepada rahmat Allah itu. Pasti Tuhan ampuni. Makanya di tengah tadi dibaca oleh Ustadz Habib itu bagus sekali itu. Dari Abi Hurairah ya. Ini Imam Ar-Rondi ya. Walladzi nafsi biyadi, ini sabda Nabi SAW. Demi jiwa yang demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, laulam tasnubu lazahaballahu bikum. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, pasti kalian akan dibuat punah oleh Allah seperti megalodon akan dipunahkan oleh Allah, dan dinosaurus ya. Oh ya, grup T-Rex berarti ya kalau bukan megalodon ini. Tapi T-Rex ini masih dimakan oleh apa, dinosaurus air itu namanya? Mosasaurus ya. Masih dimakan oleh Mosasaurus itu. Tapi itu di film-film ya. Sebenarnya apa yang kita T-Rex itu lebih mirip ayam, tapi kurang serem di film, dibikin lebih serem. Jadi ayam saja karena 4 meter kan. Sementara Nabi Adam 26 meter kan ayam saja. Memang seperti ayam itu. Kakinya saja macam kaki ayam. Lalu jadi tebak-tebakan ditutup salah satu minuman itu ada binatang apa yang bertanduk di kaki, jawabannya T-Rex gitu ya. Dan sekarang dikenal sebagai ayam. Allah akan memusnahkan semua dan mengganti dengan biqaumin yaznibuna,
Allah akan membuat punah mereka yang tidak pernah berbuat dosa itu, diganti dengan satu kaum, satu generasi yang berdosa tetapi fayastaghfirunallah fayaghfir lahum, berbuat dosa dan karena memang Allah itu tawwab. Kalau tidak ada pendosa, tanda kutip nanti Tuhan itu bunuh diri. Entah apa tawwab, ghafar, ghafur itu. Nah, oleh karena itu saya menggarisbawahi bahwa di sini penting peranan Rasul, penting peranan ulama ya. Qadha alaika bidzan fakana sababan fil wusul. Kita tahu bahwa dosa diampuni itu dari siapa? Itu dari para nabi tentu saja. Dari nabi dan dari para ulama itu. Tanpa itu kita nggak tahu. Dari Quran katanya. Oh ya, tahu Quran itu dari mana? Ya terus begitu. Yang kalau berbuat dosa supaya jangan putus asa dari siapa? Ya tentu dari para ulama itu. Itu ajaran para nabi dan terutama nabi kita. Oleh karena itu di sini fatahalaka babat taati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadha alaika bidzanbi. Ini keajaibannya ya. Hanya untuk nyebut dosa saja ini fakana sababan fil wusul. Bagaimana bisa wusul? Harus ada pihak-pihak yang mengangkat kita ke langit. Wusul lagi kepada Allah. Langit maknanya Allah ya dalam tanda kutip itu. Siapa itu? Ya guru-guru kita. Juga ulama yang kita pelajari kitabnya malam ini. Tanpa itu kita tidak bisa mengabaikan mereka itu. Dan sebagai catatan penutup, khauf roja ini harus kita jadikan sebagai gaya hidup. Supaya tenang ya. Saya ketemu, mungkin kalian belum karena ya masih di suasana belajar ya. Tapi saya ketemu banyak orang. Mereka rata-rata semakin banyak prestasinya, kaya atau beristri yang cantik atau apa dan sebagainya, itu semakin tidak tenang. Terus apa yang mereka cari? Itu beristri itu semakin banyak semakin nggak tenang. Nah itu Ustadz Yani, itu penting diperhatikan. Terus ngapain Pak katanya? Mencari ketenangan. Kalau mau tenang yang menyendiri dengan Allah itu baru tenang itu. Waduh Pak, bukankah pahala jamaah ya? Jamaah sama megalodon kan bisa itu kan. Banyak cara untuk. Itu dia. Baik, jadi bagaimanapun kita belum di level ini babat ta'ah. Kita bukan orang yang ahli menjalankan ketaatan, tetapi sekurang-kurangnya kita masih ada kabar gembira ya. Masih ada kabar gembira bahwa qadha alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Ini bukan dzunub ya, satu dosa hentakan membuat kita sangat menyesal, sangat sedih gitu. Saya merasa dosa paling besar itu dosa ke orang tua ya, dan itu banyak sekali. Dosa-dosa kita kepada orang tua itu. Kecuali di film Three Idiot itu. Siapa namamu? Oh, kamu siapa? Iya. Bapakmu siapa? Seharusnya orang tuamu tidak menikah. Loh, kenapa Pak? Katanya. Dua orang siapa itu yang nanya ke virus itu loh, virus Sastra Budi itu. Seharusnya orang tuamu tidak menikah. Loh, kenapa? Supaya tidak lahir dua orang idiot macam kamu katanya dia. Lalu yang satunya bunuh diri nanti itu ya. Lalu terdengar musik opera, kemudian mencukur ya. Mau cukur juga enggak? Ya sudah sana pergi. Lalu yang satu nanti lompat itu. Tapi kalau Dayat bukan itu yang dilihat adalah adegan-adegan yang lain ya. Baik, itulah sedikit ya tentang keajaiban dosa. Mulai sekarang kita kan sudah terlanjur pendosa ini. Kita sesali, bismillah kita kembali kepada Allah dengan bimbingan para ulama ini. Ini jalannya orang-orang yang sudah sampai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini yang kita baca ini. Ikuti saja mereka, selesai. Bukan jalan orang yang maghdubi 'alaihim waladhdallin. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan.